Jika asma Allah diucapkan sekali saja dengan lisan, itu disebut zikir lisan. Namun jika nama Allah diingat dengan hati, maka itu akan sebanding dengan 35 juta zikir lisan. Itu disebut zikir hati atau zikir sir. Ada 35 juta pembuluh darah dalam tubuh manusia, dan semua terhubung ke jantung. Jika nama Allah diucapkan walau sekali saja dengan hati, maka semua yang mengalir mengucapkan juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Abu Dzar, berzikirlah kepada Allah dengan zikir hamilan." Abu Dzar bertanya, "Apa itu hamilan?" Sabda Rasul, "Khafi atau dalam hati." Tahap pertama zikir adalah zikir lisan. Kemudian zikir kalbu yang cenderung diupayakan dan dipaksakan. Selanjutnya zikir kalbu yang berlangsung secara lugas, tanpa perlu dipaksakan. Serta yang terakhir adalah, ketika Allah sudah berkuasa di dalam kalbu, yang disertai sirnanya zikir itu sendiri. Inilah rahasia dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa ingin bersenang-senang di taman surga, perbanyaklah mengingat Allah. Tanda bahwa sebuah zikir sampai pada sir, atau nurani yang terdalam, yang menjadi tempat cahaya penyaksian, adalah ketika pelaku zikir dan objek zikirnya lenyap tersembunyi. Zikir sir terwujud ketika seseorang telah terliputi dan tenggelam di dalamnya. Tandanya, apabila engkau meninggalkan zikir tersebut, ia takkan meninggalkanmu. Zikir tersebut terbang masuk ke dalam dirimu, untuk menyadarkanmu dari kondisi tidak sadar kepada kondisi hudur. Hadirnya kalbu. Salah satu tandanya, yaitu zikir itu akan menarik kepalamu dan seluruh organ tubuhmu, sehingga seolah-olah tertarik oleh rantai. Indikasinya, zikir tersebut tak pernah padam, dan cahayanya tak pernah redup. Namun engkau menyaksikan cahayanya selalu naik turun. Sementara api yang ada di sekitarmu senantiasa bersih menyala. Zikir yang masuk ke dalam sir, terwujud dalam bentuk diamnya si pelaku zikir. Seolah-olah lisannya tertusuk jarum, atau semua wajahnya adalah lisan yang sedang berzikir, dengan cahaya yang mengalir darinya. Ketahuilah, setiap zikir yang disadari oleh kalbumu, didengar oleh para malaikat penjaga, sebab perasaan mereka beserta perasaanmu. Di dalamnya ada sir sampai saat zikirmu sudah goib dari perasaanmu. Karena engkau sudah sirna bersama Tuhan, zikirmu juga goib dari perasaan mereka. Kesimpulannya,
Berzikir dengan ungkapan kata-kata tanpa rasa hudur atau kehadiran hati yang disebut zikir lisan. Berzikir dengan merasakan kehadiran kalbu bersama Allah disebut zikir kalbu. Sementara berzikir tanpa menyadari kehadiran segala sesuatu selain Allah disebut zikir sir. Itulah yang disebut dengan zikir khafi. Allah berfirman, dan berzikirlah kepada Tuhanmu dalam hatimu, nafsika, dengan merendahkan dirimu, dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran Surat 7 ayat 205. Rezeki lahiriah terwujud dengan gerakan badan. Rezeki batiniah terwujud dengan gerakan kalbu. Rezeki sir terwujud dengan diam. Sementara, rezeki akal terwujud dengan fana dari diam. Sehingga seorang hamba tinggal dengan tenang untuk Allah dan bersama Allah. Nutrisi dan makanan bukanlah konsumsi rohani, melainkan konsumsi badan. Adapun yang menjadi konsumsi rohani dan kalbu adalah mengingat Allah Zat yang Maha Mengetahui segala yang gaib. Allah telah berfirman, orang-orang beriman dan kalbu mereka tenteram dengan mengingat zikir kepada Allah. Semua makhluk yang mendengarmu sebenarnya juga ikut berzikir bersamamu. Sebab engkau berzikir dengan lisanmu, lalu dengan kalbumu, kemudian dengan nafasmu, kemudian dengan rohmu, selanjutnya dengan akalmu, dan setelah itu dengan sirmu. Bila engkau berzikir dengan lisan, pada saat yang sama semua benda mati akan berzikir bersamamu. Bila engkau berzikir dengan kalbu, pada saat yang sama, alam beserta isinya ikut berzikir bersama kalbumu. Bila engkau berzikir dengan nafasmu, pada saat yang sama, seluruh langit beserta isinya juga turut berzikir bersamamu. Bila engkau berzikir dengan rohmu, pada saat yang sama, singgasana Allah, arsy, beserta seluruh isinya, ikut berzikir bersamamu. Bila engkau berzikir dengan akalmu, para malaikat pembawa arsy, dan roh orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah, juga ikut berzikir bersamamu. Bila engkau berzikir dengan sirmu, arsy beserta seluruh isinya turut berzikir hingga zikir tersebut bersambung dengan zatnya. Imam Al-Baqir dan Imam As-Sadiq alaihi salam berkata, para malaikat tidak mencatat amal solih seseorang kecuali apa-apa yang didengarnya. Maka ketika Allah berfirman, berzikirlah kepada Tuhanmu dalam hatimu, nafsika. Tidak ada seorang pun yang tahu seberapa besar pahala zikir di dalam hati dari seorang hambanya, kecuali Allah Ta'ala sendiri. Di dalam riwayat lain disebutkan,
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zikir diam atau khafi 70 kali lebih utama daripada zikir yang terdengar oleh para malaikat pencatat amal. Al-Hadis. Bila sang hamba mampu melanggengkan zikir khafi, serta meyakini bahwa semua alam lahir dan alam batin merupakan pengejauhan tahan dari nama-namanya, maka ia akan merasakan kehadirannya di semua tempat, dan merasakan pengawasannya, dan jutaan nikmat-nikmatnya. Perasaan akan kehadirannya ini akan mencegah sang hamba dari berbuat dosa dan maksiat.